Halo bosku, welcome back my YouTube channel. Dimana di video kali ini saya akan memberikan review hasil prediksi kemarin malam, dan saya akan tentunya juga memberikan sedikit prediksi saya untuk laga nanti malam. Tapi sebelum itu saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi-prediksi selanjutnya, yang dimana dimulai dari Liga Premier Inggris, yang dimana beach match kemarin ada MU berhadapan dengan Chelsea, yang dimana dari head to head pertemuan kedua tim ini memang lebih mendominasi dengan hasil seri, dan di sini benar saja kedua tim bermain imbang dengan skor yaitu 1 sama. Oke, walaupun di prediksi skor saya mengambil imbang tapi salah jumlah gol. Oke, dan di over kita masih bisa diperhitungkan tapi anggap saja gagal, dan di handicap kita benar. Oke, dan saya lanjutkan ke Europa League, yang dimana RB Leipzig bermain di kandangnya sendiri dengan menang dengan skor tipis yaitu 0-1 menghadapi Rangers. Oke, dan di over kita gagal, yang dimana saya kira RB Leipzig ini akan sangat kuat sebenarnya di kandang bosku. Terbukti dari statistiknya di kandang cukup bagus, tapi ternyata permainan Rangers bisa lebih baik, bisa mengimbangi Leipzig, maka dari itu dia hanya bisa menang dengan skor tipis yaitu 0-1, dan di handicap kita draw. Oke, dan saya lanjutkan ke West Ham berhadapan dengan Frankfurt, yang dimana Frankfurt berhasil menang berhadapan dengan West Ham di kandangnya sendiri. Oke, kita tahu performa West Ham dalam 5 laga terakhir ini sangatlah minim dengan kemenangan. Hanya 1 kali kemenangan, dan di sini Frankfurt berhasil menang. Walaupun sebenarnya kedua tim ini sangatlah bisa dikatakan memiliki statistik yang sama saat ini dengan memiliki statistik yang kurang bagus di musim ini. Oke, dan dia menang dengan skor tipis yaitu 1-2, dan di under kita mengambil 2/3/4. Sebenarnya masih bisa diperhitungkan tapi saya anggap saja salah, dan di handicap kita menahan 1 dan kita win. Oke, kemenangan diraih oleh Frankfurt dengan skor 2-1, dan kita mengambil menahan 1, dan di sini kita benar. Dan saya lanjutkan ke Liga Konferensi Eropa, yang dimana Feyenoord berhasil menang berhadapan dengan Marseille di kandangnya Feyenoord, dan di sini kita benar, saya mengambil over. Dan di kesimpulan juga dengan saya mengambil handicap 1/4 untuk Feyenoord, di sini juga kita benar. Oke, dan di laga terakhir di mana ada Leicester berhadapan dengan AS Roma, yang dimana saya mengambil Leicester dengan mengambil leg-legan, dan kedua tim bermain imbang dengan skor 1 sama, dan di handicap kita draw, dan di over kita masih bisa diperhitungkan. Oke, dan di build mix parlay saya, yang dimana di build pertama saya MU, di sini kita mengambil over, kita masih bisa diperhitungkan sebenarnya bosku, dianggap LH. Dan Frankfurt juga di sini dimana kita lossnya LH juga, dan di Leicester di sini kita draw, tapi walaupun seperti itu sepertinya ini kurang bagus. Baik, oke. Dan di build kedua ada 4 tim yang saya berikan, dan 2 tim hanya draw, yang dimana Frankfurt sebenarnya ini menang. Oke, maaf bosku, saya salah tulis. Frankfurt yang menang dengan skor 1-2, dan di sini kita benar karena menahan 1. Dan RB Leipzig di sini kita mengambil handicap 1, yang dimana di sini hanya draw, dan di sini kita benar. Oke, di build kedua kita benar, dan di build ketiga walaupun kita benar di Frankfurt kita berhasil menang dan draw di hanya di Leicester, di LH, di MU, tapi di RB Leipzig kita gagal karena saya kira akan bermain over, ternyata dia hanya bermain tipis yaitu dengan skor 1-0. Oke, dan di sini kita gagal. Oke, walaupun sedikit hasil yang kita dapat untuk hari ini, kita harus tetap bersyukur bosku, dan jangan kemana-mana karena saya akan tetap memberikan prediksi untuk laga nanti malam. Saksikan di video selanjutnya bosku. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 29-30 April. Oke, yang dimana di Bundesliga Jerman saya akan memberikan prediksi, yang dimana kedua tim ini bertanding. Ada Union Berlin berhadapan dengan Greuther Fürth, yang dimana kita lihat dari statistik kedua tim ini terlebih dahulu. Banyak sekali menurut saya beberapa pemain Greuther Fürth ini sepertinya tidak akan bisa tampil untuk laga nanti malam. Di samping itu juga kita tahu Greuther Fürth ini ada di papan bawah dan memiliki statistik yang kurang bagus. Hanya 1 kali meraih kemenangan dengan 2 kali hasil seri dan 2 kali mengalami kekalahan. Sangat minim dengan kemenangan, berbeda dengan 5 laga terakhir Union Berlin, yang dimana hanya 1 kali mendapatkan kekalahan dan 4 kali meraih kemenangan. Oke, dan dari segi head to head pun memang kedua tim ini memang bermain imbang. 2 kali sama-sama saling mengalahkan, terbukti 2 kali Greuther Fürth berhasil memenangkan laga menghadapi Union Berlin dan 1 kali hasil seri. Dan tapi untuk laga nanti malam saya lebih mengambil Union Berlin, yang dimana dia bermain di kandangnya sendiri. Jika kita perhatikan di kandang, Union Berlin ini hanya 1 kali mendapatkan hasil seri dengan 4 kali kemenangannya.
Dan kesimpulan saya tentu di sini mengambil Union Berlin, karena jika kita perhatikan statistik Union Berlin ini cukup bagus dalam 5 laga terakhir, berbeda dengan Greuther Fürth yang dimana berada di papan bawah dengan statistik yang kurang bagus. Tidak hal Bandar memberikan handicap yang begitu besar, maka dari itu di sini saya mengambil Union Berlin. Sini saya mengambil Union Berlin dengan mengambil handicap 1/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu silakan bermain di over 2/4. Oke, dimana ini kesimpulan saya antara Union Berlin berhadapan dengan Greuther Fürth. Saya lanjutkan ke Super League Turki, yang dimana ada Fenerbahce berhadapan dengan Gaziantep, yang dimana kita tahu kedua tim ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Tapi performa Gaziantep ini di 5 laga terakhirnya sangatlah menurun, dengan 2 kali mengalami kekalahan dengan 2 kali hasil seri dan hanya 1 kali mendapatkan kemenangan. Berbeda dengan Fenerbahce yang dalam 5 laga terakhir sangatlah bagus. Terbukti dia menyapu bersih dengan 5 laga terakhirnya dengan meraih kemenangan, yang dimana Fenerbahce akan bermain di kandangnya sendiri untuk laga nanti malam. Memiliki statistik yang hampir sama dengan Union Berlin di kandang, hanya 1 kali mengalami seri dengan 4 kali kemenangan. Sangatlah bagus menurut saya, bosku. Dan Gaziantep ini, jika kita perhatikan rekor tandangnya, dia tidak pernah menang dalam 5 laga terakhir. 5 kali mengalami kekalahan. Dan jika kita perhatikan pertemuan kedua tim ini, yang dimana dalam 5 laga terakhir, Gaziantep bisa memberikan perlawanan 2 kali dengan meraih 2 kali kemenangan menghadapi Fenerbahce, dan Fenerbahce 3 kali meraih kemenangan menghadapi Gaziantep. Oke, tapi Gaziantep ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan di sini saya mengambil kesimpulan saya untuk laga nanti malam. Di sini saya mengambil Fenerbahce. Saya mengambil Fenerbahce dengan handicap 1, atau jika teman-teman dan bosku ragu silakan bermain di over 2/3/4. Oke, yang dimana jika kita perhatikan dalam 5 laga terakhir kedua tim ini, yang dimana selalu bermain over goal, yang dimana minimal 2 tim ini selalu bertemu dengan mencetak 2-0 untuk kemenangan Fenerbahce dalam 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini. Tidak hal saya mengambil over di sini, bosku. Oke, dan saya lanjutkan ke English Championship, yang dimana ada QPR berhadapan dengan Sheffield United. Jadi yang dimana kita bahas terlebih dahulu dari segi pemain. Kedua tim memiliki beberapa pemain yang masih diragukan tampil untuk laga nanti malam. Dalam 5 laga terakhirnya pun Sheffield United masih bisa dikatakan sedikit bagus, dengan hanya 1 kali mengalami kekalahan dengan 2 kali seri dan 2 kali mendapatkan kemenangan. Oke, berbeda dengan QPR yang dimana masih dengan 3 kali kekalahan dengan 1 kali hasil seri dan 1 kali mendapatkan kemenangan. Tapi jika kita perhatikan Sheffield United ini dan QPR ini sama-sama memiliki statistik yang kurang bagus, oke, dalam rekor tandang dan kandangnya. Yang dimana di sini jika kita perhatikan QPR dalam 5 laga terakhir kandangnya hanya 2 kali mendapatkan kemenangan dengan 3 kali mengalami kekalahannya. Berarti jika kita perhatikan dalam 5 laga terakhir kedua QPR ini, dia selalu kalah di kandangnya dalam 3 kali beruntun. Oke, dan Sheffield United yang jika kita perhatikan juga rekor tandangnya juga hampir sama, yang dimana dia bertandang hanya 2 kali mendapatkan hasil seri dengan 3 kali mengalami kekalahan. Dan di 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini, yang dimana jika kita perhatikan Sheffield United dan QPR masih diunggulkan, yaitu Sheffield United dengan 4 kali meraih kemenangan menghadapi QPR, dan QPR hanya 1 kali bisa meraih kemenangan menghadapi Sheffield United. Tidak hal di sini kesimpulan saya mengambil Sheffield United. Walaupun dia bertandang dengan statistik yang kurang bagus, tapi jika kita perhatikan dari segi head to head pertemuan kedua tim ini dalam 5 laga terakhir, Sheffield masih diunggulkan. Maka dari itu saya lebih yakin untuk mengambil Sheffield. Di sini saya mengambil Sheffield United dengan handicap 1/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu, silakan bermain di under 2/3/4. Oke, ini kesimpulan saya antara QPR berhadapan dengan Sheffield United. Saya lanjutkan ke Liga 1 Prancis, yang dimana di sini ada Strasbourg berhadapan dengan Paris Saint-Germain. Oke, saat ini Paris Saint-Germain memiliki beberapa pemain yang masih diragukan tampil seperti Icardi, Draxler, dan Diallo. Oke, tapi jika kita perhatikan poin dari peringkat saat ini, PSG sangat jauh memimpin, oke, dari tim rivalnya yaitu Marseille. Dan Strasbourg ini berada di papan tengah, yaitu berada di posisi ke-6. Dan dari segi head to head, jika kita perhatikan memang PSG tanpa mengalami
kekalahan dalam 5 laga terakhirnya. Hanya 1 kali mengalami hasil seri dengan 4 kali meraih kemenangannya. Sangatlah bagus jika kita perhatikan, oke. Tapi tim tuan rumah tidak kalah bagus juga. Hanya 1 kali mengalami kekalahan dengan 2 kali mendapatkan hasil seri dan 2 kali mendapatkan kemenangan. Dan dari 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini pun PSG masih diunggulkan dengan 4 kali meraih kemenangan menghadapi tim tuan rumah dan 1 kali lagi berakhir dengan seri. Dan untuk laga nanti malam di sini walaupun PSG bertandang ke kandang Strasbourg dan PSG masih sudah dipastikan untuk menjadi juara di Ligue 1 Prancis tahun ini, tapi kemungkinan untuk laga nanti malam dia tetap bisa bermain ngotot. Dan kesimpulan saya di sini mengambil PSG. Di sini saya mengambil Paris Saint-Germain dengan mengambil handicap 1/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu silakan bermain di over 2,5, oke. Dan saya lanjutkan ke prediksi saya selanjutnya, yang dimana di sini ada La Liga Spanyol, dimana ada Sevilla berhadapan dengan Cadiz, oke. Dan dimana kedua tim ini jika kita perhatikan dalam 5 laga terakhirnya sama-sama memiliki statistik yang hampir sama, yang dimana Cadiz mengalami 2 kali kekalahan dengan 2 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 kali hasil seri. Dan begitu juga dengan Sevilla yang dimana hanya 2 kali mendapatkan kekalahan dengan 2 kali kemenangan dan hanya 1 kali hasil seri, oke. Tapi Cadiz yang saat ini tidak bisa diragukan, oke. Seperti tim kuda hitam menurut saya bosku Cadiz ini. Tapi untuk laga nanti malam yang dimana diselenggarakan di kandang Sevilla, dan statistik Sevilla pun di kandang cukup bagus dengan hanya 1 kali mengalami kekalahan, 1 kali seri dengan 3 kali meraih kemenangan, oke. Tidak hal saya lebih ke Sevilla. Ditambah dari segi pertemuan kedua tim ini, Sevilla sangat diunggulkan dalam 5 laga terakhir pertemuan Cadiz, oke. Dengan 5 kali meraih kemenangan menghadapi Cadiz, dan Cadiz tidak bisa mengalahkan Sevilla, oke. Walaupun seperti itu patut diwaspadai Cadiz ini bosku. Beberapa kali dia bisa membombardir tim-tim besar, oke. Seperti Barcelona pun dia bisa memenangkan laga saat menghadapi Barcelona. Dan di sini kesimpulan saya mengambil Sevilla. Semoga saja kita tidak diprank oleh Sevilla untuk laga nanti malam. Di sini saya mengambil Sevilla dengan handicap 1/5, atau jika teman-teman dan bosku ragu silakan bermain di under 2,3 1/4, oke. Karena alasan saya mengambil under untuk laga kedua tim ini karena kita tahu Cadiz dan Sevilla ini tidaklah tim yang bisa dikatakan dianggap remeh, oke. Maka dari itu saya cukup mengambil under karena kemungkinan untuk laga nanti malam akan terjadi under goal, oke. Dan silakan dikoreksi bosku prediksi saya ini. Jika teman-teman ragu silakan dikoreksi kembali. Dan saya akan memberikan build mix parlay yang dimana di build pertama ada Sevilla handicap 1/5, PSG handicap 1/4, Union Berlin over 2,4. Dan di build kedua ada Fenerbahce handicap 1, Sheffield United under 2,3/4, Union Berlin saya mengambil handicap 1,4, PSG saya mengambil over 2,5. Dan di build ketiga ada Union Berlin over 2,4, Fenerbahce handicap 1, Sheffield handicap 1/4, PSG handicap 1/4, dan yang terakhir ada Sevilla under 2,3/4, oke. Saya ucapkan terima kasih bosku kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, dan sampai jumpa bosku.